tidak pernah menikmati hidup ini, hanya berperang, bukan karunia gitu. Hai Sobat Rudi Cahyo TV, ketemu lagi di Jalan Penuh Makna. Masih selalu bersama saya Rudi Cahyo di channel kesayangan kita semuanya, Rudi Cahyo TV. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana mindset atau cara berpikir kita yang menyekat-nyekat atau yang memilah-milah sesuatu, sifatnya dikotomik, elementaristik, bagian per bagian, sehingga kita butuh effort atau usaha besar untuk memasuki setiap bagian tersebut. Karena ketika kita sudah berada di suatu bagian dan akan memasuki bagian yang lain, maka kita harus beradaptasi lagi, harus menyesuaikan diri lagi. Dan hal ini tentunya membutuhkan tenaga atau usaha yang besar. Karena apa? Karena kita harus kembali membentuk kenyamanan kita di setiap bagian itu. Nah, cuma ada cara berpikir yang elementaristik ini yang kemudian menyarankan justru kita jangan terlena berada di zona nyaman dan berusaha mencari zona baru yang mungkin lebih challenging, lebih tidak nyaman gitu. Artinya karena zona baru maka itu pastinya tidak nyaman. Baik terlepas apakah itu challenging atau enggak pada awalnya, tapi ketika itu zona baru pastinya itu akan bisa membuat rasa tidak nyaman. Karena apa? Karena kita harus menyesuaikan lagi dari ritme kita yang di zona sebelumnya dan beralih ke zona yang baru. Dan saya menawarkan sebuah alternatif yang menghapus cara berpikir yang elementaristik itu. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita, berpusat pada diri kita, dan membuat diri kita nyaman di zona apapun tanpa harus berpikir bahwa itu adalah sebuah zona yang tersekat-sekat. Nah, ini mengingatkan saya kemarin ketika saya kuliah, saya menjelaskan tentang bagaimana biasanya orang memahami tentang aktivitas kognitif, aktivitas berpikir, aktivitas mind activity kita. Nah, biasanya orang berpikir informasi masuk ke sensori kita, alat indera kita, kemudian informasi tersebut diproses, dihubungkan dengan apa yang sudah pernah kita miliki, dengan apa yang sudah pernah kita ketahui, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kalau perlu digunakan maka akan digunakan kembali. Maka dari sini kita sudah memiliki atau bisa membayangkan ada 4 bagian. Nah, sudah terpecah lagi 4 bagian. Ya, 4 bagian itu artinya wilayah sensor, wilayah penerimaan stimulus, wilayah penerimaan rangsangan ya, indera kita. Terus ada wilayah pengelolaan, jadi informasi tersebut dikelola. Setelah dikelola jadi informasi tersebut, setelah dimasak, dikaitkan dengan apa yang sudah kita miliki, disimpan, ada wilayah penyimpanan. Nah, itu wilayah ketiga. Dan yang keempat kemudian wilayah pemanggilan ketika kita harus menggunakan kembali. Nah, ini tersekat-sekat. Padahal sebenarnya jejak dari seluruh informasi tersebut, mulai dari sejak sensor, sejak itu di indera, itu sudah terekam. Nah, kalau wilayah apa yang terkait dengan istilah rekam-rekam ini? Wilayah penyimpanan, wilayah memori. Belum, padahal wilayah memori tadi kan ada di sekat ketiga. Ya, karena di setiap jejak informasi itu ada pengingatan. Ya, mulai dari jejak otot, sensor, itu semuanya ada wilayah pengingatan, ada trace. Jadi mereka semuanya mengingat. Lah, kenapa kemudian kita hanya berpikir bahwa penyimpanan, pengingatan itu hanya di sekat ketiga atau di step ketiga tadi? Enggak, sebenarnya di semuanya. Jadi artinya cara pandang kita yang tersekat-sekat itu pada kenyataannya kadang tidak terlalu tepat.
Karena apa? Karena di otot kita, di sensor kita, di setiap perjalanan impuls di saraf kita, itu semuanya mereka belajar. Mereka mengingat setiap molekul di tubuh kita ketika dilibatkan dalam sebuah aktivitas. Dalam hal ini adalah aktivitas bagaimana informasi itu masuk, kemudian diproses, disimpan, dan digunakan kembali. Itu semuanya terlibat. Dan ketika terlibat, mereka punya wilayah penyimpanan sendiri. Maka mereka semuanya belajar. Jadi tidak ada yang diobjekkan di sini, semuanya subjek. Mulai dari sensor kita semuanya subjek, mulai dari pengubah impuls menjadi pengubah rangsangan menjadi impuls, itu juga subjek. Semuanya punya peran yang utama, semua punya peran yang krusial. Nah, artinya adalah kembali kepada kita sendiri, adalah bagaimana cara kita berpikir terhadap sekat-sekat itu sekarang sudah mulai hendaknya dihilangkan. Kalau kita tidak dihilangkan, ada contoh lagi nih. Contoh lagi, kita terbiasa memilah hidup kita, perjalanan perkembangan hidup kita ya. Ada wilayah bermain, wilayah belajar, dan wilayah bekerja. Ketika kita masih kecil, kita dibiarkan bermain-main karena itu adalah tahun-tahun dimana ya seluruh tubuh kita itu diberdayakan untuk melakukan apa yang kita senangi. Jadi bermain. Terus kemudian ada wilayah belajar ketika kita mulai masuk sekolah gitu ya. Sehingga ketika kita banyak bermain di usia sekolah itu kemudian dimarahi, main aja terus, ya belajar. Nah, begitu juga ketika kita masuk di wilayah kerja, kita masih baca buku, belajar aja, ini saatnya kamu bekerja. Seolah-olah elementaristik, seolah-olah terpecah-pecah seperti itu. Padahal kalau saya mau pakai contoh yang paling gampang saja, seorang pemain bola yang menghasilkan miliaran rupiah, yang bahkan mungkin miliaran dolar mungkin. Nah, itu mereka masih disebut sebagai pemain bola, padahal mereka bekerja gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak perlu sesekat-sekat itu, seelementaristik itu. Nah, apa kaitannya dengan zona-zona tadi? Nah, kadang kita diminta untuk ya udah tinggalin zona nyaman, kita ke zona baru yang tidak nyaman pastinya. Jadi kalau meninggalkan zona nyaman berarti ke zona baru yang tidak nyaman. Nah, menurut saya kembali ke diri kita, jadikan dirimu nyaman, zona apapun itu. Sehingga itu bukan sesuatu yang mengancam akhirnya, tetapi sesuatu yang harus kita nikmati. Kita enjoy di semua zona. Kita masuk ya kita nikmati, kita masuk kita nikmati, kita masuk kita nikmati. Memang tidak gampang, karena apa? Karena mindset kita sudah terlanjur menggunakan cara berpikir yang elementaristik, tersekat-sekat tadi. Nah, bagaimana caranya kita biar tidak menjadi tersekat-sekat seperti itu? Ya kembali lagi menjadikan diri kita sebagai pusat. Mulai dari kita menikmati aktivitas kita, mensyukuri yang kita miliki, benar-benar mempertajam sense kita, mengasah rasa kita, atau kalau orang bilang mindful gitu ya. Nah, itu kita bisa merasakan ketika kita sendiri, kita mandi, ketika kita ngobrol, kita bisa menikmatinya, obrolan itu bersama teman, bersama rekan kerja. Ketika kita mendapatkan sinar matahari, kita bisa merasakan hangatnya. Kita bisa menyadari ada orang di sekitar kita, ada orang yang berbicara kepada kita. Nah, dengan begitu semuanya akan bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Kenapa? Karena ketika kita sibuk dengan berpikir ala sekat-sekat tadi, maka kita akan melewatkan banyak hal. Maka kita harus menikmati semua zona itu ya. Sehingga kita mulai menghilangkan rasa khawatir, terlalu banyak berpikir dan persiapan. Kita hanya butuh menjalani dan melakukan dengan kapasitas kita, ya menikmati aktivitas itu. Nah, itu yang bikin kita akan bisa menghadapi tantangan hidup ini. Nah, berarti orang yang berpikir secara elementaristik, tersekat-sekat tadi, itu akan membuat hidup ini semakin penuh dengan tantangan, kewaspadaan, sehingga hidup ini sudah bergeser
hanya sebatas ujian saja, tapi bukan rahmat, bukan karunia gitu ya. Jadi kita fight, kita hanya berjuang saja di sini, tapi tidak pernah menikmati hidup ini, hanya berperang, tapi sama sekali tidak pernah menang. Nah, untuk bisa menang itu awali dari diri kita, menangkan diri kita dulu, dan kemudian kita akan menjadikan lingkungan kita enjoy, dan keenjoyan, rasa nyaman, rasa bisa menikmati itu ya berawal dari diri kita, bagaimana kita mempersepsi lingkungan kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita tanpa harus memandang mereka tersekat-sekat. Itu kurang lebih jalan penuh makna untuk hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya dan hidup kita menjadi jauh lebih baik. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Selalu bersama saya Rudi Cahyo, dan masih selalu di channel kesayangan kita, New Rudi Cahyo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.